Halo Warriors, selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan kantor berita radio KBR bersama komunitas Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Halo Warriors, ada Abizar lagi di sini. Akhirnya kita ketemu lagi nih Zar, setelah Setelah sekian sekian purnama ya. lama, Bizar sehat ya? alhamdulillah sehat. Syukurlah kalau begitu. Bizar, lo pernah nggak sih ngerasa kayak lo tuh punya hak tapi lo nggak bisa ngelakuin hak lo sendiri gitu? Kayak misalnya lo tuh sebagai manusia punya hak yang harus lo Hmm, penuhin kan? Nah tapi selain itu lo juga bisa buat keputusan tanpa harus diwakilin. Kebayang nggak kalau misalnya itu terjadi semua sama gua, direnggut dari lo, hak-hak lo direnggut itu lo dari nggak gua. bisa bisa nggak bisa pegang sendiri hak lo. Waduh, kayaknya nggak adil banget dong. Kan gue punya suara yang bisa gue utarakan gitu loh. Nah, lo tau gak sih kalau ternyata masih banyak ODP, orang dengan disabilitas psikososial yang terampas hak dan juga kapasitas hukumnya karena nggak dianggap nggak dianggap kompeten gitu ya untuk Hmm, mengambil keputusan karena kondisi kejiwaannya. Dan akhirnya kapasitas hukum mereka itu jadi dicabut atau terenggut gitu. Ini sama sama sebenarnya halnya seperti yang kita pernah bahas sebelumnya, hmm, penyanyi Britney Spears. iya Waktu iya. itu kita bahas. Oh, yang waktu apa namanya dia cerita yang dia diampu ayahnya selama 13 Yes, tahun itu betul. karena dianggap nggak cakap ya dalam mengambil keputusan dia gitu. Betul. Dan diwakili gitu ya, Heeh, seperti yang tadi gue bilang, sama seperti Britney Spears yang bahkan sampai 13 tahun. keuangannya, Oh, keduitannya juga bukan bukan diurus sama bukan papanya. sekedar pilihan-pilihan hidupnya aja gitu berarti. Bukan, jadi hampir semuanya. Waduh. Tapi Hmm. Britney Spears kan bukannya dia nuntut balik ayahnya terhadap pengampuan itu kasus yang dia alami. Mhm. Dan akhirnya yang gue dengar dari berita sih ayahnya mundur dari hak pengampunya Britney Spears ya. Iya sih, cuma bisa nggak sih momen itu jadi tonggak juga ya supaya bisa meninggalkan sistem substitusi di dalam pengambilan keputusan dan juga mendorong sistem dukungan dalam pengambilan keputusan Hmm. atau SDPK bagi orang dengan disabilitas psikososial. Jadi sistem ini tuh menempatkan penyandang disabilitas bisa tetap sebagai penentu utama keputusan menyangkut dirinya. Walaupun sekalipun untuk mencapai keputusan itu dia dapat dukungan dari orang lain. Wah, ini menarik banget ya. Tapi kayaknya kalau kita ngobrol berdua terlalu berat ya. Dan Iya kita makanya terlalu kita harus banyak banyak gak taunya kalau kita berdua doang. betul, betul. Jadi kita di sini nggak cuma berdua doang dan kita bakalan ngobrolin topik kali ini bersama Dr. Irmansyah, SPKJ. Beliau adalah Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Iya, kali ini kita sudah bersama dengan Dr. Irmansyah, spesialis kedokteran jiwa, Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM. Selamat siang, dokter. Halo dokter, apa kabar dok? Ya, Rizal, hai. No, Naomi, Naomi ya, Naomi. Naomi. Iya, Ketutup dok. jadi namanya Lu sebagian jadi cepat lupa. Baik, ketutup juga. baik. Ya, Selain ya, itu Naomi. juga di siang hari ini ya, Kita Bizar. juga ada bareng Kak Bagus Utomo. Kak Bagus adalah Ketua Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia atau KPSI. Halo Kak Bagus. Halo, Kak Halo, Bagus. selamat siang. Halo, Siang, Abi. siang. Apa Ya, kabar Kak? baik. Baik, Alhamdulillah. Nah, ini tadi kita kan udah sempat Hah, obrolin gitu ya. Kalau minggu episode sebelumnya kita sempat obrolin soal Britney Spears juga gitu iya, ya. iya. Nah, kita mau tanya sama Dokter Irmansyah nih. Dok, menurut pandangan dokter nih dalam segi medis, apakah orang dengan disabilitas psikososial atau ODP ini mampu atau mengambil keputusan? Oh, mampu dong. Suruh Hmm. milih makanan yang enak mana dia bisa. Iya, iya. Suruh buktikan mana yang dia taksir, yang cantik, yang sesuai dengan selera dia bisa. Bisa. Ya. Mhm. Eh, jadi memang ini persepsi yang banyak keliru, yang generalisasi bahwa orang dengan disabilitas psikososial itu berpikir aneh, berpikir tidak logis. Itu sangat-sangat salah ya. Karena pertama eh, gradasi jenis orang dengan disabilitas psikososial itu bermacam-macam ya. Memang ada sebagian kecil yang paling berat ya tidak bisa kita hindari, ada tentu yang kondisi ekstrim, tapi itu sangat sedikit.
Jadi kenapa orang yang sangat sedikit ini justru mengeneralisasi jumlah lain yang jauh-jauh lebih banyak. Itu satu soal disabilitas psikososial sendiri. Dan kedua soal keputusan itu sendiri ya. Soal mengambil keputusan ini tentang apa? Tentang pilihan warna. Saya suka warna yang mana? Tentang pilihan partai. Saya suka partai yang mana? Tentang pilihan presiden. Saya suka presiden yang mana? Apakah itu semua sama ya gradasinya, dan juga tentu dengan misalnya keputusan untuk berinvestasi sebanyak 1 triliun di perusahaan ini, tentu itu berbeda, atau harus memutuskan soal apakah kita akan menyerang negara lain atau tidak, itu tentu keputusan itu semua adalah keputusan ya. Jadi gradasi keputusan itu juga sangat bermacam-macam, dari keputusan yang katakanlah memang sehari-hari kita harus memutuskan, kita harus bangun pagi, kita harus memutuskan sarapan apa. Sampai kita jalan, kita mau naik kendaraan apa, itu kan semua keputusan yang kita ambil. Sampai keputusan-keputusan strategis yang menyangkut kepentingan orang banyak. Nah, jadi dari dua hal itu, tentu kita tidak bisa mengeneralisasi semua. Kalau dijawab, apakah bisa? Bisa, ya. Karena keputusan itu banyak dan memang sehari-hari orang dengan disabilitas psikososial juga setiap hari mereka mengambil keputusan tentang apa yang harus mereka jalani hari itu. Gitu loh. Nah, Dok, kalau misalnya dengan sistem substitusi dalam pengambilan keputusan, kayak gimana sih pengaruhnya terhadap ODP, Dok? Ya, ini memang kadang-kadang ODP itu harus keputusan-keputusan soal finansial, ya, uangnya mau diapain, soal hak-hak dia mau mengambil pengobatan ini atau pengobatan yang lain yang punya resiko terhadap dirinya. Tentu ada keterbatasan barangkali pada ODP tertentu ya, jadi tidak pada semua ODP. Jadi kita harus menilai ODP itu bagaimana kemampuan dia mengambil keputusan itu, tetapi pada prinsipnya kita memang harus melibatkan dia semaksimal mungkin. Kalau substitusi itu kan dia mempercayakan sepenuhnya, atau dia orang lain diberi hak untuk menjadi dirinya. Tentu itu tidak seluruhnya bisa berdampak positif, karena seolah-olah dia itu tidak dihitung lagi ya, seolah-olah dia tidak ada dan segala sesuatu tentang ODP, tentang dirinya itu diambil alih oleh orang lain. Ya, itu yang kelihatannya kehilangan esensi dari orang itu kan memang akan lebih baik atau akan lebih mengerti tentang dirinya sendiri ya, tentang apa rencananya, dan dia yang lebih paham tentang tujuan, meskipun itu kadang-kadang berbeda, tetapi dia memahami betul, dan itu yang dihilangkan dengan substitusi ini. Jadi pada satu hal memang substitusi ini bagus untuk membantu dalam mengambil keputusan-keputusan penting, tetapi apakah memang keputusan oleh substitusi ini betul-betul mewakili dan sama dengan apa yang akan dilakukan oleh para ODP ini, itu yang tidak bisa dijamin ya. Jadi ya memang itu yang kurang tadi, seperti ceritanya. Kalau hak-hak kita diambil, gimana rasanya? Ya seperti itu juga yang dirasakan oleh ODP kalau memang dia tidak terlibat sama sekali dalam keputusannya. Nah, Dok, kalau gitu kekurangan-kekurangan dalam sistem substitusi dalam pengambilan keputusan ini apa aja nih, Dok? Kalau sistem substitusi memang masih harus dijalankan, memang harus ada pemantau, atau harus ada yang bisa mengevaluasi lah keputusan. Kan keputusan itu bukan 1-2 kali aja. Lalu ada suatu sistem yang bisa melihat bagaimana substitusi ini apakah memang betul-betul mewakili atau betul-betul mengambil keputusan untuk kepentingan ODP. Jadi sekali lagi, untuk kepentingan ODP sesuai dengan hak-hak dia. Jadi kalau memang ada hal-hal yang
Dan itu memang proses pemantauan ini tidak mudah dan memerlukan suatu kerelaan juga ya. Jadi orang udah ditunjuk, nanti masa dia udah dipercaya sebagai institusi terus dia diawasi lagi, ya memang begitu yang ideal kalau memang mungkin ya. Tapi yang pantau itu siapa, Dok? Yang memantaunya? Sebetulnya seharusnya memang lembaga independen. Di beberapa negara ada lembaga-lembaga yang memang dipercaya gitu menjadi perwakilan atau menjadi yang membela hak-hak inilah ya, yang membela hak-hak mereka ODP ini, atau yang memang punya track record atau yang memang memfungsikan diri sebagai orang yang membela. Jadi ini harus lembaga independen yang di luar baik di luar individu itu sendiri maupun di luar sistem atau di luar tidak terikat dengan substitusi ini. Jadi dia betul-betul independen untuk melihat ini apakah memang ini bisa sistem substitusi itu sudah ideal seperti mengutamakan kepentingan dari ODP. Menarik nih. Karena banyak faktornya juga ternyata ya yang mempengaruhi hal kayak gitu. Nah, kalau misalnya menurut Kak Bagus nih, kira-kira apa aja sih hak-hak dari ODP yang kerap direnggut gitu dari mereka dalam hal ini gitu, dalam kejadian-kejadian seperti ini? Saya kira banyak sekali kasus-kasus misalnya orang dengan disabilitas psikososial yang dibawa rawat paksa tanpa didengarkan pendapatnya dia gitu. Baik ke institusi kesehatan pemerintah ya, dan juga ke misalnya panti-panti atau pesantren gangguan jiwa ya, rehabilitasi tradisional. Itu juga banyak sekali kasus di mana orang dengan disabilitas psikososial dibawa paksa oleh keluarganya atau bahkan aparat lingkungan setempat karena dianggap mengganggu lingkungan gitu. Padahal ada banyak sekali cara untuk membujuk mereka untuk bisa mendapatkan perawatan gitu. Dan juga kasus-kasus lain misalnya dalam hal pengampuan, misalnya hak waris, kemudian juga hak asuh anak, itu juga seringkali melanggar hak-haknya ODP ya. Juga dalam pendidikan, di mana orang dianggap sudah mengalami disabilitas psikososial tidak bisa melanjutkan lagi pendidikannya, pekerjaannya, dan juga misalnya mau mengajukan kredit usaha aja nggak bisa gitu, karena dianggap tidak capable untuk mengemban amanah meminjam pinjaman uang untuk usaha misalnya. Nah itu hal-hal seperti itu sering terjadi dan belum ada mekanisme pembelaannya untuk ODP di negara kita gitu. Oke, tapi Kak Bagus pada saat berhadapan dengan hukum gitu ya dan dalam pengambilan keputusan, situasi yang dihadapin sama ODP ini atau orang dengan disabilitas psikososial ini seperti apa nih Kak? Kondisinya ya sangat lemah karena kita belum punya mekanisme untuk melindungi mereka gitu ya. Ada kasus-kasus juga misalnya ODP harus hak reproduksinya itu juga ditentukan oleh keluarga misalnya supaya dia nggak punya anak misalnya gitu kan. Dia nggak punya kemampuan untuk membela dirinya, dia juga bingung mau minta bantuan kemana gitu ya. Saya kira juga kami kan pernah juga bekerja sama dengan salah satu lembaga bantuan hukum ya untuk paralegal disabilitas, khususnya disabilitas psikososial. Mau kita dampingi aja, mau kita angkat kasusnya untuk dibela, itu mereka juga masih belum berani untuk bersuara gitu. Jadi secara hukum kami masih
kesulitan untuk mengangkat kasus-kasus tersebut karena ya orang masih takut untuk bersuara karena dianggap saya kan orang dalam tanda kutip ya orang gila gitu. Nanti suara kita itu apakah didengar oleh di muka hukum gitu. Nah ini kendala yang paling melemahkan posisi teman-teman ODP. Gitu. Nah Kak Bagus, menurut Kak Bagus nih, bagaimana sistem ini menjadi tidak adil dan diskriminatif bagi teman-teman dengan disabilitas psikososial, Kak? Ya tentu saja gini pengalaman-pengalaman ODP misalnya dalam hal menentukan terapi atau pengobatan yang ditempuh misalnya dibawa ke UGD ya rumah sakit gitu. Itu kalau kita kumpulkan itu banyak sekali yang merasa trauma. Misalnya mereka harus diikat dengan fiksasi di tempat tidur sehingga mereka harus pipis di tempat, mau buang air susah gitu ya, atau mereka terpaksa ditangkap beramai-ramai oleh aparat setempat atau warga. Nah itu kan pengalaman-pengalaman traumatik yang sangat membuat mereka takut untuk menempuh pengobatan gitu. Dan kesannya juga saya kan bukan kriminal, kenapa saya diperlakukan seperti kriminal gitu. Itu ungkapan-ungkapan yang sangat sering kita dengar dari teman-teman ODP gitu. Nah, Kak Bagus, ketika ODP ini sendiri takut untuk bersuara gitu, apakah ini karena stigma dari masyarakat atau bahkan karena dari pengalaman yang mereka alami sendiri gitu dari tindakan-tindakan masyarakat di sekitar mereka itu gimana tuh Kak Bagus? Ya kombinasi dari semuanya gitu karena memang kita terlambat memperhatikan masalah kesehatan jiwa ya. Stigma udah terlanjur besar di masyarakat bahwa udah melekat gitu ya. Ya udah melekat. Kita kalau ngomongin ODP kita langsung kesannya mereka yang terlantar di jalan, yang kadang-kadang marah, nimpukin orang, terus kemudian telanjang misalnya. Padahal kan tidak seharusnya seperti itu gitu. Di negara-negara maju sudah bergerak ke promotif dan preventif mencegah masalah kesehatan gangguan jiwa yang berat gitu. Tetapi di Indonesia masih berkutat di masalah bebas pasung, kuratif, terus kemudian juga masalah homelessness nih, masalah orang dengan disabilitas psikososial yang terlantar di jalan itu masih mendominasi apa yang terjadi di sini. Jadi kita jauh ketinggalan gitu. Oke, baik. Tadi kan Dokter Irmansyah juga bilang gitu ya, mereka itu juga mampu mengambil keputusan. Nah, dari yang dokter dampingi nih dok, seperti apa dok ketika mereka harus mengambil keputusan? Ya, sebetulnya tidak banyak ya, bukan pendampingan, tetapi barangkali lebih banyak adalah bagaimana saya meyakinkan bahwa mereka itu mampu. Ya. Salah satu tadi contoh Pak Bagus bilang dalam pengampuan anak itu ada ya karena punya riwayat ya, dia itu pernah minum obat dan masih terus dalam pengobatan, maka pasangannya memutuskan untuk pisah dan akhirnya juga pasien ini atau ODP ini juga mengalami banyak perlakuan kekerasan baik dari pasangan maupun keluarga, baik lebih banyak emosional sih ya, kekerasan psikis ya, dan akhirnya memang dia setuju dan memang dia menginginkan perpisahan itu. Tetapi yang jadi masalah hak asuh anak ini kan menurut perundangan biar bagaimanapun itu adalah di tangan ibu ya, yang memang memiliki hak lebih daripada. Nah, inilah yang terjadi dengan anggapan dia mengalami masalah atau dalam pengobatan maka dianggap tidak mampu. Saya bilang sehari-hari semuanya bisa berjalan dengan baik ya, tidak ada masalah. Jadi bagi dia mengasuh anak itu bukan sesuatu hal yang sulit ya. Bagi dia sudah mampu dan dia pasti bisa melakukan membesar karena
tanggung jawabnya, kognitifnya, semuanya bagus saja karena dia pernah. Ya. Seolah-olah dia itu dianggap tidak mampu. Ya. Dan akhirnya memang pengadilan juga pada saat itu ya berhasil yakin dan akhirnya memberi hak asuh pada ODP. Jadi itu salah satu bukti. Ada juga sih dalam beberapa hak waris dan sebagainya ya, terpaksa kita tunjukkan bahwa dia mampu, dan kalau memang mau membatasi jangan total atau jangan general. Misalnya pada keputusan-keputusan yang menyangkut investasi yang besar ya jangan dipercayakan pada dia, tetapi kalau untuk sehari-hari dia mau beli apa, karena dia memiliki hak atas itu, dia bisa mengelola itu dengan baik ya. Ya seperti itulah. Nah kalau misalnya dari Kak Bagus nih, dari apa namanya, mungkin pengalaman-pengalaman ketika Kak Bagus mendampingi gitu, seperti apa sih ketika mereka harus mengambil keputusan, kayak mungkin apa yang mereka harus lakukan gitu ya? Saya kira saya setuju dengan Dr. Irmansyah ya. Selama ini saya tidak melihat ada kasus-kasus yang terlalu menonjol ya bahwa ODGJ itu tidak mampu secara keseluruhan gitu ya. Kasus yang sering saya dampingi itu rata-rata mereka dengan pengobatan rutin, dengan pendampingan yang baik, mereka mampu kok melakukan hak-hak dia secara mandiri gitu. Contohnya yang kemarin dulu masalah pemilu aja lah, banyak orang yang ragu mereka melakukan itu. Padahal kakak saya sendiri dalam kondisi dulu belum berobat, saya suruh ikut pemilu bisa kok. Walaupun pilihannya dia apa kan nggak ada masalah gitu. Terus kemudian juga teman-teman yang lain ya, misalnya dalam hal keuangan sehari-hari itu mereka juga mampu mengelola itu dengan baik. Jadi saya tidak melihat ada hal-hal yang terlalu dikhawatirkan ya sebenarnya dalam hal hak-hak ODP gitu ya, dalam melaksanakan hak dia gitu. Kecuali dalam kasus-kasus misalnya kondisi gaduh gelisah ya, itu memang di sini peraturannya masih belum jelas gitu. Dan itu yang harus diperbaiki gitu. Oke. Baik Kak Bagus dan juga Dr. Irmansyah, ini semakin seru obrolan kita dan kita semakin semakin banyak penasaran. Ya nanti kita akan lanjutkan lagi ya Dok dan juga Kak Bagus, tapi setelah break yang satu ini. Ini ceritanya lagi break Dok, tapi kita lanjut gitu ya Kak. Oke siap. Baik, lanjut ya dari lo Dezar. Oke. Iya itu menarik tuh soal apa yang disampaikan Pak Bagus tentang gaduh gelisah itu, wah. Nah, gimana itu? Kira-kira menimbulkan inspirasi? Kita lanjut dulu nih. Oke. Boleh. Nanti bisa disambung-sambungin ya. Oke, Bizar, mulai. Kita balik lagi nih, masih ada gue dan Naomi. Kita bakal lanjutin ngobrol-ngobrol soal sistem dukungan dalam pengambilan keputusan bagi orang dengan disabilitas psikososial. Oke, betul banget. Dan kita nggak berdua aja lah. Kita masih bersama dengan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Dr. Irmansyah, dan juga Kak Bagus, Ketua Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia atau KPSI. Kita balik lagi ke Dr. Irman dulu ya. Dokter, tadi kan sempat ngobrol-ngobrol juga gitu ya. Tapi kalau kita mau tahu juga gitu Dok, untuk memutuskan kondisi ODP itu bisa ambil keputusan, ada asesmen nggak sih Dok dari tenaga medis seperti apa? Ya, bila diminta tentu kita bisa melakukan itu. Tetapi sekarang yang perlu didefinisikan itu keputusan apa. Jadi itu yang harus kita pahami. Dan seorang itu permintaan itu harus spesifik ya. Jadi untuk keputusan apa. Jadi tidak bisa bersifat general. Karena satu keputusan dengan keputusan yang lain itu tentu berbeda pemahaman yang diperlukan. Jadi seorang itu
harus bisa mengambil keputusan. Tentunya dia harus tahu keputusan itu tentang apa dampak keputusan itu pada dirinya atau pada orang lain ya. Dan dia mesti mengerti betul konsekuensi dari keputusan itu. Jadi tergantung jadi keputusannya itu apa ya. Kalau keputusannya tadi Pak Bagus memberi contoh soal pemilu, saya rasa itu nggak ada masalah ya, nggak perlu dinilai. Saya langsung bisa bilang oh dia mampu ya. Tapi kalau keputusan itu semakin kompleks, maka pemeriksaan juga tentu akan semakin kompleks sesuai dengan bagaimana kita sebagai seorang klinisi itu bisa menilai apakah ODP ini, orang dengan disabilitas psikososial ini memahami nggak apa yang dia harus putuskan. Tujuan apa sih keputusan itu? Kemudian memahami nggak? Kita bukan berbicara soal keputusannya ya. Keputusannya itu terserah dia yang memutuskan. Tapi apakah dia memahami? Apakah dia mengerti? Apakah dia tahu konsekuensi apa dampak negatif kalau dia ambil keputusan ini? Apakah dia tahu dampak positifnya apa? Dan kalau kita melihat dia mampu secara komprehensif untuk mengambil keputusan, ya nggak ada masalah bagi dia. Jadi harus spesifik keputusannya itu apa. Jadi kalau spesifikasinya apa gitu ya dok ya? Iya, mau ngambil keputusan apa? Mau kawin? Iya. Tapi tadi yang menarik sebenarnya dokter bilang kalau misalnya asesmen medis ini kayak lebih ke pendukung ya. Tapi emang kebijakannya bisa dulu apa enggak nih? Kalau misalnya udah bikin asesmen medis ternyata kebijakan nggak bisa ya buat apa juga kan asesmen medis ya gitu loh. Tapi dokter, apakah ada kebijakan atau sistem yang non diskriminatif yang bisa diterapkan dalam pengambilan keputusan seorang ODP nih? Iya, intinya kan diskriminasi itu adalah penyimpangan atau pengurangan ya hak-hak human right ya, hak-hak azazi yang melekat pada seorang manusia. Itu punya hak azazi yang melekat, yang nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau dia diambil gitu keputusannya, direngut lah ya hak-hak atas hak azazi itu, tentu itu suatu diskriminatif, suatu hal yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hak asasi manusia. Nah, tetapi kita tidak pungkiri juga ada sesuatu yang kalau memang dia dibiarkan seseorang dengan kondisi tertentu, sekali lagi ya, ini nggak general, tapi kondisi spesifik, apalagi dengan keadaan yang masih tadi gaduh gelisah ya Pak Bagus mengingatkan itu, yang kondisi yang dia pada keadaan parah. Ini sama juga seperti seorang lagi dalam keadaan parah, pingsan di tengah jalan, mungkin ada luka-luka, lalu dokter harus memutuskan ini akan dibedah atau kita tunggu dia sadar, kita tanya mau nggak, setuju nggak dibedah? Kan nggak mungkin kan? Apakah dia akan sadar ya? Apakah dia akan akhirnya bisa bangun dan oke, tolong bedah saya? Tentu harus ada orang lain yang menilai, oh dia nggak mampu nih ngambil keputusan karena memang dia lagi nggak mampu. Jadi dalam orang keadaan gaduh gelisah juga begitu, dia memang sedang tidak mampu mengambil keputusan, karena itu keputusan itu harus dilimpahkan kepada orang lain ya, expert. Kalau misalnya gaduh gelisah seperti itu biasanya percaya pada expert, pada dokter kan, pada orang keadaan gawat darurat. Ini kalau nggak dirawat, ini kalau nggak dibedah dia mati. Oke, kalau gitu kita bedah ya dalam kondisi gawat darurat. Begitu juga, tapi ada batasan. Setelah dia sadar, baru dia tanyakan, sebenarnya dia sudah dibedah, ya udah tertolong, ya udah baik, dan dia sudah bangun. Dan berikutnya kalau dia mau melakukan tindakan yang lain, ya ditanya. Jadi jangan mentang-mentang tindakan pertama dia dilimpahkan karena dia nggak mampu, lalu dianggap tidak mampu seterusnya. Begitu juga ini, ya dalam keadaan gaduh gelisah dia tidak mampu, ya dokter bilang ini perlu perawatan. Kalau nggak dirawat, dia akan merugikan dirinya sendiri. Dia bisa investasi, belanja barang banyak-banyak yang nggak ada gunanya, atau dia bisa melukai diri sendiri ya.
atau dia bisa merugikan banyak hal lah. Karena itu ya perawatan adalah opsi yang terbaik. Tapi segitu dia sudah baik ya ditanya dong. Ini saya ada obat ini sama obat ini, kamu prefer yang mana? Ya, kamu kelihatan udah tenang nih sekarang. Gimana rasanya? Mau dirawat terus supaya tuntas atau kamu lebih bagus dirawat sambil oleh keluarga misalnya? Itu ditanya karena dia sudah lebih baik. Ya. Nah, jadi batasan-batasan itu situasi memang sangat berubah-ubah. Tapi ini bukan terjadi pada ODP saja, pada orang dengan sakit jantung ya. Ya tiba-tiba dia di tengah jalan nggak bisa bicara, ya kita harus melakukan tindakan pernapasan buatan ya, kalau nggak dia lewat. Dan pernapasan buatan itu ya semua orang kalau dia punya, nggak usah dokter ya, tapi kalau dia terlatih, nanti kalau orang lihat, wah itu gimana itu kok kayak orang mau mati kok dicium gitu kan. Oh ini orang ini bahaya, ini memanfaatkan situasi. Keadaan. Padahal emang keadaan sangat-sangat genting ya. Iya, jadi nggak bisa kita memang ada situasi yang nggak mau harus diambil alih, tetapi pada situasi itu saja. Setelah itu ya jangan dikasih pernapasan buatan terus, orang udah sadar kan. Iya benar. Iya sih. Tapi ini semakin menarik juga ya Bizar ya. Tapi Dok, kita juga mau tahu lagi gitu ya Dok ya. Apakah kebijakan atau sistem dukungan dalam pengambilan keputusan, walaupun tadi dokter juga sempat bilang spesifikasinya apa gitu ya. Iya. Ini memungkinkan nggak sih Dok diterapkan di Indonesia? Kalau kemarin di episode sebelumnya si Britney kan diterapkan gitu ya. Iya benar. Nah kalau di Indonesia itu kan di Amerika tapi di sini. Kita pengen tahu nih Dok, mungkin nggak sih di Indonesia tuh diterapkan juga hal seperti itu? Menurut dokter ya kita masih kekurangan regulasi, jadi itu mungkin. Tapi sekarang sudah kalau semangatnya sudah ada, jadi sudah sangat mungkin ya. Memang kita juga kekurangan infrastruktur, kita belum ada lembaga-lembaga independen yang memang bergerak di ini ya. Di Komnas HAM aja masalah mental health ini kan sekarang baru ini, tapi secara umum kan di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia itu masih berfokus pada hal-hal lain yang lebih dianggap lebih krusial ya. Yang ideal memang kita punya Commission of Human Right on Mental Health. Wah itu ideal sekali ya. Dengan di situ berarti lembaga ini memang mengawal terus-menerus ya. Jadi seperti tadi memang decision making bisa dilimpahkan pada kondisi tertentu ya. Tetapi ada lembaga pengawas. Kemudian kalau memang yang paling ideal kan mungkin supporting ya. Jadi dia sebetulnya diajak dialog pelan-pelan, dijelaskan ya, dijawab pertanyaan ketidaktahuannya itu. Jadi secara suportif diberi informasi yang berulang, diberi penjelasan yang komprehensif ya, yang tidak bias ya terhadap keputusan-keputusan itu. Jadi ini sejenis suportif. Itu secara umum bisa dilakukan ya, tetapi memang mesti ada orang yang kita percaya untuk mendampingi dia. Nah, penentuan siapa yang mendampingi dia dalam mengambil keputusan itu yang memang kita belum punya. Tapi secara logika adalah orang-orang yang dianggap memang memiliki kedekatan emosi dan memahami kebutuhan-kebutuhan ODP ini ya. Secara logika itu sehingga apa yang dia sampaikan itu memang betul-betul untuk mendukung keputusannya, bebas dari konflik pribadi, bebas dari kepentingan pribadi. Itu sih sebetulnya secara kondisi logika seperti itu sangat mungkin ya, sangat mungkin. Nah, ketika sistem dukungan dalam pengambilan keputusan ini diterapkan gitu, apa aja benefit yang mungkin dirasakan oleh para ODP gitu jika kebijakan sistem SDM ini diberlakukan di Indonesia? Apa aja itu Dok kira-kira? Keputusan yang diambil itu mendekati, bisa sama atau paling mendekati dari keinginan dia. Itu yang nomor satu ya. Itu adalah hak-hak dasar yang harus dipenuhi, yang hak asasi dia yang melekat terhadap hak dia financial right, hak dia dalam menentukan mau tinggal di mana, hak dia dalam menentukan mau makan apa ya, itu betul-betul sesuai dengan apa yang jadi itu manfaat yang paling
signifikan. Dan itu secara general tentu berdampak bahwa dia akan semakin percaya diri, ya, dia semakin bisa mengembangkan dirinya karena dia dipercaya dan dia bisa berkembang lah. Kita tahu lah orang kalau dijelek-jelekin, dinyek apa sih istilahnya, cibir, dibully ya. Orang yang selalu ditekan, kamu nggak bisa apa-apa, kamu lama-lama dia memang nggak bisa apa-apa ya, karena memang nggak pernah diberi kesempatan. Tapi segitu kita memberdayakan seseorang, termasuk memberdayakan ODP ini terhadap keputusan-keputusan tentang dirinya sendiri, itu proses penyembuhan itu akan menjadi lebih baik, proses recovery dia akan jauh lebih bagus ketimbang dia hanya bergantung pada orang lain, akhirnya dia tetap tidak bisa apa-apa. Jadi dari sudut hak, dari sudut proses penyembuhan, dan secara global juga secara sosial itu bisa kita pertontonkan pada masyarakat umum bahwa seorang dengan ODP ini sama seperti kita, mereka juga berhak atas hak-haknya, dan mudah-mudahan pandangan negatif juga bisa pelan-pelan ya Pak Bagus, ya, perang kita bersama nih untuk menghilangkan stigma ini. ODP mandiri itu memang cita-cita kita semua ya, Dok. Ya. Baik. Wah. Itu mungkin. Thank you Dr. Irmansyah, penjelasannya luar biasa, oke banget ya. Kita jadi banyak tahu juga. Nah, tapi kita mau langsung lanjut ke Kak Bagus nih ya. Kak Bagus, sebenarnya apa aja nih Kak yang dilakuin komunitas peduli skizofrenia Indonesia sejauh ini, khususnya untuk mendukung sistem dukungan dalam pengambilan keputusan? Ya, kami suarakan soal sistem dukungan ini udah bertahun-tahun ya, kami sampaikan ke pemerintah. Jadi melalui Undang-Undang Kesehatan Jiwa itu sudah ada amanatnya, tetapi regulasi turunannya nih yang masih mandek, belum ada kelanjutannya. Padahal prosedur-prosedur sistem dukungan itu harus dirancang di peraturan turunannya gitu. Jadi bagaimana nih semangat kita melindungi semua pihak yang terkait dalam hal penanganan ODP ini agar sama-sama haknya itu terlindungi gitu. Kemudian juga kami juga dukung terus. Jadi pertanyaan teman-teman ODP itu gini kan, kok dokter ini jadi kayak Tuhan menentukan saya gangguan jiwa apa enggak gitu loh. Nah, saya cuma diwawancara terus kemudian ditentukan bahwa saya ini diagnosa gitu. Kenapa kalau ini kondisi medis nggak bisa dibuktikan melalui misalnya laboratorium, brain scanning dan sebagainya. Jadi saya kira juga harus ada peningkatan teknologi yang mendukung pembuktian gitu ilmiah terhadap masalah-masalah kesehatan jiwa gitu. Itu yang kami tekankan juga. Terus kemudian juga kami angkat isu-isu masalah sistem dukungan ini ke berbagai pihak dan juga kami edukasikan kepada keluarga dan ODP gitu bahwa mereka perlu mengetahui hak-hak mereka dalam hal penanganan medis dan lain-lainnya gitu. Jadi kita juga melihat bahwa masalah sistem dukungan ini bukan sekedar bisa atau tidak, tetapi itu sudah kebutuhan kita gitu loh. Karena selama ini misalnya dalam kasus gaduh gelisah kan beban tanggung jawabnya terlalu besar berada di keluarga ODP gitu ya. Jadi kesannya kambing hitamnya ini keluarga gitu. Padahal sebenarnya nggak harus begitu gitu. Dan kemudian juga kami suarakan tentang adanya layanan ambulans gawat darurat gitu. Karena kalau kita lihat di negara lain penentuan masalah misalnya tadi gaduh gelisah itu hanya mungkin dilakukan apabila ada layanan gawat darurat buat ODP gitu yang sedang mengalami kekambuhan. Di sana ada namanya Designated Crisis Responder atau DCR. Petugas DCR ini yang ada di ambulans gawat darurat itu dia akan datang ke keluarga pasien dan dia nilai nih kondisinya memang gawat darurat dan membutuhkan pengambilan keputusan oleh misal pengadilan untuk menentukan dia harus dirawat paksa atau tidak gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat di negara-negara maju begitu. Jadi keputusannya bukan di keluarga gitu,
secara hukum udah diambil oleh negara. Nah, itu meringankan beban keluarga dan juga menjamin hak-hak ODP bisa dijaga sebaik-baiknya gitu. Nah, jadi untuk memungkinkan terjadinya sistem dukungan ini, kita memang butuh banyak pihak atau banyak lembaga yang harus diperkuat gitu. Jadi tadi layanan gawat darurat, terus kemudian juga sistem jaminan sosial buat ODP gitu. Karena di sini ini caregiver mungkin akan menjadi beban gitu kalau misalnya terbebani gitu, karena sistem dukungan, saya pernah hadir di Australia, itu ada keluarga yang keberatan ketika ODP-nya menunjuk orang yang sebenarnya itu justru memperburuk kondisi dia gitu, karena orang yang dia percaya ini kadang memberikan misalnya narkoba gitu pada dia gitu kan. Nah, keluarganya keberatan gitu. Jadi ada kelemahan sistem ternyata di sana juga gitu. Nah, hal-hal seperti ini di Indonesia sulit dilakukan karena belum ada jaminan sosial. Kalau di sana kan ODP-nya nggak bisa bekerja, dikasih bantuan biaya hidup, perumahan dan sebagainya. Sementara kalau di sini ya dia tetap harus kembali ke keluarga gitu. Nah, ini saya kira ini juga PR kita juga gitu, untuk memungkinkan sistem dukungan ini berjalan, ada hal-hal yang harus dipenuhi juga gitu. Menarik tadi ya, kayak di Australia justru malah keluarganya yang nggak menginginkan mengambil keputusan terhadap keluarganya yang ODP itu ya. Betul. Karena dia ngerasa, karena dia ngerasa malah keluarganya jadi makin lama nih sembuhnya nih si keluarganya gitu kan ya. Beda-beda ya ternyata ya. Iya. Terus kira-kira ada temuan terkait praktik sistem dukungan dalam pengambilan keputusan lainnya nggak, Dok? Ini Kak. Saya kira banyak kasus-kasus di negara lain juga yang perlu kita pelajari gitu. Contohnya kemarin saya nonton film Maid ya. Nah, itu di situ ibunya mengalami gangguan bipolar dan kambuh. Akhirnya petugas DCR-nya yang memutuskan bahwa dia harus rawat inap gitu. Anaknya nanyain apakah dia harus rawat inap. Kalau kamu bertanggung jawab, bisa memastikan bahwa dia di rumah itu kamu jaga, saya bisa putuskan tidak rawat inap gitu. Jadi masih ada pilihan-pilihan ternyata di situ. Tetapi ketika anaknya ini punya kesibukan sendiri, ya mau nggak mau negara mengambil alih dan memutuskan untuk rawat inap gitu. Kalau di Indonesia sendiri praktiknya tuh udah ada belum sih? Meskipun mungkin regulasinya belum ya gitu. Prakteknya belum ada di sini. Belum ada ya. Semuanya tanggung jawabnya ada di keluarga. Waduh. Jadi keluarga tuh sering jadi kambing hitam di sini. Nah, itu yang masih saya kira perlu diperbaiki ya. Baik Kak Bagus. Tapi Kak Bagus apa nih rekomendasinya supaya nantinya sistem ini bisa diterapkan secara legal di Indonesia, Kak? Atau mungkin gue mikirnya kayak di masyarakatnya dulu harus ditanamkan kalau misalnya memang ODP ini mampu mengambil keputusan gitu ya. Nah, ini gimana nih Kak Bagus? Iya. Harus bareng-bareng gitu. Kalau yang kami lakukan sekarang itu udah kami edukasikan pada keluarga dan pasien. Sebisa mungkin jangan sampai kita keluarga ngambil keputusan rawat paksa gitu. Sebisa mungkin bujuk dulu ya kan, persuasif dulu. Terus kemudian ODGJ-nya juga, ODP-nya itu kita edukasi tentang apa hubungannya obat atau pengobatan dengan masalah kejiwaan. Pokoknya kita edukasi terus gitu. Dan kemudian juga masyarakat kita edukasi bahwa ODP ini sebenarnya nggak berbahaya gitu. Cuma masalah jaga jarak aja lah, itu udah bisa diselesaikan gitu kan. Nah, terus kemudian mendekatkan layanan kesehatan dengan masyarakat, misalnya di puskesmas itu harusnya udah ada layanan kesehatan jiwa, udah nggak bisa ditunda-tunda lagi tuh. Sehingga kita harus beralih ke deteksi dini daripada kita menangani kasus yang udah kadaluarsa gitu loh. Jadi itu harus barengan sih. Dan itu juga sebenarnya menurut saya nggak harus menunggu ada regulasi yang khusus mengenai kesehatan jiwa, karena tadi kan Dr. Irmansyah juga bilang kasus ini sebenarnya bisa udah terjadi juga di kondisi kesehatan yang lain gitu kan. Misalnya tadi kasus kalau dia koma dan sebagainya, kenapa harus menunggu regulasi lagi gitu kan?
Jadi kepekaan masing-masing ya, Kak ya? Betul. Jadi rumah sakit tuh sebenarnya udah punya regulasi lain untuk berbagai penyakit, dan itu sebenarnya sudah cukup untuk melaksanakan SD sistem dukungan pengambilan keputusan ini ya, gitu. Jadi nggak harus nunggu yang aturan khusus, misalnya turunan undang-undang Keswa gitu. Ya kita pengen sih nanti harus ada yang detail tentang itu, tetapi nggak usah nunggu lama-lama lah, karena masalahnya nanti kalau masalahnya tuh udah menunggu untuk diatasi gitu. Iya betul. Ini nggak kerasa obrolan kita udah panjang juga ya. Udah mendekati akhir pembicaraan kita di hari ini gitu ya Bizar ya. Iya. Dan kita mau ucapin terima kasih banyak untuk Dr. Irmansyah juga Kak Bagus yang udah punya waktu dan juga bersedia sharing pengetahuannya tentang sistem dukungan dalam pengambilan keputusan bagi orang dengan disabilitas psikososial di episode kali ini. Jadi dari obrolan kita nih Bizar, dari perbincangan kita yang tadi panjang ini, yang menarik ini, sangat-sangat pengetahuan baru lah. Iya benar. Ini bisa disimpulkan gitu ya, salah persepsi ternyata kalau ODP itu dianggap berpikir tidak logis, hanya sedikit yang berdiri dalam kondisi ekstrim aja, makanya nggak bisa di generalisasi. Iya benar. Gitu kan. Dan juga keterbatasan pengambilan keputusan juga perlu dinilai dulu gitu, tapi emang baiknya semaksimalkan mungkin. Dan kalau sistem substitusi harus dilanjutkan, harus ada pemantau juga nih. Benar. Harus ada evaluasinya, apa betul-betul untuk kepentingan ODP sesuai dengan hak-hak dia atau enggak. Dan kata dokter Irmansyah tadi harus ada badan yang mengatur ya. Ya. Dan banyak juga kasus ODP yang tidak didengar pendapatnya ternyata, bahwa dibawa paksa untuk perawatan dan melanggar hak-hak ODP itu sendiri gitu. Dan ternyata juga nih Bizar, semangat untuk menerapkan sistem dukungan dalam pengambilan keputusan ini tuh udah ada. Walaupun secara regulasi ya tadi ya masih kekurangan lah. Emang kita kendala di regulasi sih selalu. Dan sistem dukungan dalam pengambilan keputusan juga bisa mendekati keinginan ODP, dan ini bentuk pemenuhan hak asasi mereka, dan mungkin juga bentuk terapi mereka dalam bisa jadi. Tapi untuk mendorong sistem itu kerja bareng semua pihak, dari misalnya yang paling dekat tuh deh keluarga, terus edukasi ODP, masyarakat juga diedukasi ODP, itu tidak berbahaya. Kalau ODP itu tidak berbahaya gitu. Dan pastinya ODP mandiri ini juga menjadi cita-cita kita bersama ya. Betul sekali, seperti tadi Kak Bagus bilang juga seperti itu ya. Thank you banget sekali lagi untuk Kak Bagus dan juga Dr. Irmansyah. Thank you Kak Bagus, Dr. Irmansyah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke Marior, sampai di sini dulu podcast Disko kali ini yang didukung oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2. Tengok juga episode podcast Disko sebelumnya soal pengampuan orang dengan disabilitas psikososial di kbrprime.id atau Spotify. Dan terima kasih juga buat kamu yang udah mau mendownload dan mendengarkan podcast ini. Dengan mendengarkan podcast ini, semoga kita bisa membantu menghapus stigma di masyarakat, lebih peduli terhadap orang-orang di lingkungan sekitar, dan tentunya jangan lupa untuk selalu menyayangi jiwa kita sendiri. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Gue Naomi. Gue Bijar. Pamit undur diri dulu. Bye-bye.